Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gue ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan tentang perbuatan suami yang mencoba menghilangkan nyawa dari sang istri. Dan kasus ini pun berasal dari kota Mojokerto, Jawa Timur. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada tanggal 24 Februari 2022, pagi harinya, Desa Brayu Blandong, Dusun Kemuning, Mojokerto, Jawa Timur, dibuat heboh dengan adanya dua orang warga yang mendadak sakit secara bersamaan dengan gejala yang sama yang terbilang cukup parah, yaitu Ponistri, seorang wanita yang berprofesi sebagai pemilik sekaligus penjaga warung kopi, dan Nur Ahmadi Wijaya, pria berusia 40 tahun yang pada saat itu dia menjadi pelanggan pertama warung kopi tersebut. Bermula pada jam 5 pagi, Ponistri seperti biasa membuka warung kopi miliknya. Dan dia pun memiliki kebiasaan setiap pagi setelah membuka warung kopi tersebut, dia pun selalu membuat kopi tubruk racikannya untuk dikonsumsi sendiri. Setelah kopi itu pun jadi, dia langsung menyeruput kopi miliknya. Namun tidak lama berselang, ada seseorang yang bernama Nur Ahmadi Wijaya, merupakan tetangganya, datang dan biasa mampir untuk memesan kopi tubruk yang sama seperti yang dibuat oleh Ponistri. Nur Ahmadi pun menghabiskan kopi yang dibuat oleh Ponistri, tetapi tidak lama kemudian Nur Ahmadi melihat ada yang aneh. Ponistri tampak kesakitan di bagian perut dan mengeluh sangat pusing. Dia pun menyuruhnya untuk beristirahat. Namun siapa sangka ketika hendak meninggalkan warung, Nur Ahmadi justru mengalami hal yang sama dan tidak sadarkan diri. Warga yang melihat mereka berdua segera menolong keduanya dan melarikan ke UPT Puskesmas Dawar Blandong. Tetapi kondisi Nur Ahmadi pada saat itu sangat mengkhawatirkan dan harus dirujuk ke rumah sakit Sakinah dikarenakan kondisinya kritis dan saturasi oksigennya semakin rendah hingga 60%. Beruntungnya tim dokter pada saat itu sangat sigap menanganinya, yang nyawa keduanya pun akhirnya bisa diselamatkan dan semakin hari kondisi tubuhnya pun semakin membaik. Meski tidak adanya korban jiwa, tetapi apa yang dialami oleh korban membuat warga merasa sangat curiga dan akhirnya melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan itu pun segera bergerak mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Di sana polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti kopi yang diduga telah dikonsumsi oleh korban. Polisi membawanya untuk dilakukan uji laboratorium. Setelah menunggu, akhirnya petugas kepolisian pun mendapatkan hasil dan ternyata benar saja jika di dalam kopi yang telah dikonsumsi oleh korban itu mengandung bahan berbahaya dan mematikan yang berasal dari bahan yang biasa digunakan untuk membasmi tikus. Hasil uji laboratorium ini menjadi barang bukti baru dalam penyelidikan pihak kepolisian yang makin menguatkan jika ada dugaan kesengajaan tindakan pidana, yaitu percobaan pembunuhan. Karena sebelum kejadian, banyak orang yang meminum kopi di warung tersebut sekitar pada jam 21.00. Tetapi kondisi mereka baik-baik saja. Dan adanya petunjuk lain yang datang dari para saksi pihak yang terkait dalam peristiwa tersebut. Hingga petugas kepolisian pun mencurigai adanya dugaan pelaku mengarah kepada suami Ponistri, yaitu Samino Putro berusia 45 tahun. Ada warga yang memberikan kesaksian dan mengatakan sempat berpapasan dengan Samino sekitar pada jam 2 malam. Tanpa menunggu lama, petugas kepolisian pun mencari keberadaan suami dari Ponistri. Hingga akhirnya polisi berhasil mengamankan Samino di rumah saudaranya di Dusun Sumput, Kabupaten Gresik, lalu dibawa ke Polresta Mojokerto untuk dimintai keterangan. Berdasarkan interogasi pihak kepolisian, Samino memberikan pernyataan jika dirinya tidak berniat untuk membunuh istrinya Ponistri yang telah dinikahi selama 23 tahun lamanya. Dia mengakui telah memasukkan bahan berbahaya ke dalam bubuk kopi yang dia beli di sebuah warung pertanian. Sebelum kejadian itu pun sudah digunakan di ladang untuk membasmi tikus-tikus yang ada di hutan di ladang miliknya. Di dalam pengakuannya, dia melakukan hal seperti itu lantaran sakit hati dan dendam yang telah dipendam selama 3 tahun terakhir. Hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi.
Dampak dari keributan itu pun korban sampai meminta cerai kepadanya. Yang memperburuk kondisi pada saat itu, Samino sering sakit-sakitan. Dan yang membuatnya sangat kecewa, pada saat dia sedang sakit, sang istri pun tidak pernah merawatnya. Justru malahan memarahinya dan menuntut agar kebutuhannya dicukupi. Yang lebih parahnya, Samino pun malah diusir dari rumah pada tahun 2020 yang lalu. Sedangkan Samino sendiri tidak punya tempat tinggal yang lain. Ditambah lagi, mulai muncul adanya rasa cemburu terhadap korban dikarenakan sang istri selalu ramah, tertawa dan mengobrol dengan para pelanggan warung kopi tersebut. Yang memang warung kopi itu banyak pelanggannya. Samino pun pernah mendengar jika obrolan itu istrinya sering menceritakan keadaan rumah tangganya, yang membuat para pelanggan itu pun sering menertawakan kondisi Samino. Samino pun merasa sedih lantaran dirinya tidak bisa bekerja karena sakit. Sang istri memperlakukannya seperti itu. Setelah diusir dari rumah, Samino mulai hidup berpindah-pindah tempat. Dia menumpang di rumah saudaranya hingga dia pun harus tidur di pos ronda kampung. Waktu pun terus berlalu, Samino terus memendam rasa sakit di dalam benaknya. Hingga peristiwa itu pun terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar pada jam 1 malam. Samino yang sedang duduk di pos ronda kala itu, dia merasa sangat gelisah tidak bisa tidur. Lantaran sejak pagi hingga malam dia belum makan, yang membuatnya sangat kelaparan. Dia pun membuka jok sepedanya yang kebetulan terselip uang di dalam jok sepeda itu dan menemukan uang sebesar Rp2.000. Rupanya uang itu sisa membeli bahan berbahaya. Adanya uang itu pun dia membeli bakso pentol untuk mengganjal perutnya. Dan dia pun kembali lagi ke pos ronda. Pada saat itulah di dalam renungannya tiba-tiba muncullah niat jahat ketika dia mengingat tentang perlakuan istrinya terhadap dirinya. Samino teringat kembali pada saat dirinya sedang sakit, istrinya tidak pernah peduli dan sering memarahinya, lalu mengusirnya dari rumah. Malam itu, ingatannya pun menumbuhkan amarah di dalam hatinya dan langsung memuncak yang membuat Samino menjadi gelap mata. Dia pun mulai mengayuh laju sepedanya menuju warung kopi milik istrinya. Sekitar pada jam 2 malam, Samino mendatangi warung kopi milik istrinya. Samino yang sudah tahu kondisi rumah pada saat itu, dia pun mulai masuk dengan cara menyelinap secara perlahan. Samino mengendap-endap. Setelah berada di dalam warung, Samino pun tanpa berpikir panjang, dia pun menuangkan separuh bahan berbahaya ke dalam toples yang berisikan kopi. Setelah melakukan aksinya itu, Samino pun segera pergi dan membuang sisanya di Kali Sumput, Kabupaten Gresik. Meskipun kejadian ini ada dampak dari sikap sang istri, tetapi ketika Ponistri mengetahui jika kejadian ini atas ulah suaminya, dia memilih untuk tidak memaafkan dan merasa sakit hati. Dia pun meminta agar polisi terus melanjutkan proses hukum kepada suaminya dan berniat untuk segera mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Terlihat jika sang istri sudah hilang rasa kepada suaminya. Atas peristiwa tersebut, Samino pun harus mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun tidak adanya korban jiwa, Samino tetap dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 53, subsider pasal 338, junto pasal 53 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Guys, dari kisah ini ada beberapa yang bisa kita ambil untuk pelajaran hidup kita. Jangan pernah menceritakan masalah kita kepada orang lain, karena tidak semua curhatan kita orang lain akan bersimpatik untuk membantu atau malahan menertawakan masalah kita. Sebaiknya carilah orang yang bisa memberikan solusi dari permasalahan kita. Meskipun pernikahan itu sudah tahunan, tetapi ketulusan pasangan terlihat ketika pasangan sedang berada di bawah atau terpuruk. Disitulah sifat aslinya terlihat. Semoga kita diberikan pasangan yang bisa menerima kita dalam kondisi suka dan duka. Amin. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?